Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Indah Rahma Ayu, NPM A1G 022083, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 10, Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana, yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas materinya. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian sebagai berikut: A. Kenaikan harga. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. D. Meningkatnya standar pendidikan. E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang F. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Yang B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan oleh proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah. A. Orang tua. B. Pemerintah pusat. C. Pemerintah daerah. D. Fasilitas sekolah. E. Siswa. Dan yang terakhir, pemilik sekolah atau yayasan. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan, tetapi kemungkinan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Kemungkinan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah.
B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik dalam bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, terstruktur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara langsung menunjang jalan proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan rencana matang, rencana pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3. Tujuan dan manfaat sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dan menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai satu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 1. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Dan yang D. Mengikuti pedoman standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan kondisi yang tidak disangka-sangka, dan yang terakhir dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara sarana dan prasarana menurut Bernawi adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Delapan, pemeliharaan sarana dan prasarana. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencetakan secara rutin dan teratur. Dan yang D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut.
materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.